Perlu dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi itu tugasnya itu menegakkan konstitusi. Jadi tidak juga ujuk-ujuk pelapor bikin surat ke Seknek. Datang ke Kemenseknek. Iya, enggak juga. Karena mekanismenya harus dilalui seperti bunyi pasal 6. Beliau lapor ke Polda, ya itu adalah sah-sah aja. Persoalannya apakah polisi berwenang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Serambi Adi Warman bersama saya Nuni Rahmawati. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas mengenai permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai polisi tidak bisa periksa 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Baiklah, sebelum masuk pada topik pembahasan, mari kita simak tayangan berikut ini. Untuk apa ada kekuasaan kehakiman yang mematikan peraturan kalau kemudian hakim-hakimnya nanti akan diganti jika mematikan peraturan? Padahal itu adalah tugas hakim konstitusi, mematikan undang-undang bermasalah. Itu tugasnya. Sekarang Pak Aswanto diganti karena mengerjakan tugasnya. Pada saat saya mendengarkan video sidang putusan itu, ternyata kata-katanya adalah dengan demikian penggantian hakim konstitusi hanya boleh A, I, U, E, O. Artinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penggantian hakim konstitusi Aswanto bermasalah secara hukum. Nah, ini ada dua kata-kata yang berbeda. Karena yang satu dengan demikian, yang satu ke depan. Kalau ke depan berarti penggantian Pak Aswanto tidak bermasalah. Kalau dengan demikian berarti penggantian Aswanto bermasalah. Dua maknanya beda. Saya cek file putusan yang saya terima PDF-nya ke depan. Saya cek risalah sidang. Jadi risalah sidang itu apa yang disampaikan di sidang kata per kata. Saya dibuat jadi tulisan tangan gitu sama pegawai MK. Kata-katanya ke depan juga. Jadi ada dua file yang kata-katanya ke depan. Sementara pada saat video sidang kata-katanya adalah dengan demikian. Nah, ini suatu pemalsuan putusan yang sudah diucapkan. Sehingga kemudian saya melakukan gugatan ulang terhadap perkara itu dan MK merespon dengan membentuk majelis kehormatan. Penyelesaian bagaimana kronologisnya atau kebenaran atas isu yang berkembang itu tidak dilakukan oleh kami sendiri sebagai hakim, tetapi akan diselesaikan melalui Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu MK. Tetapi saya merasa itu akan sangat kurang. Karena itu saya mengajukan laporan polisi juga ke Polda Metro Jaya hari Rabu kemarin ya. Kalau kita tidak melakukan penindakan dengan transparan, takutnya pegawai ini disuruh pasang badan. Tidak ada satupun orang melakukan tindak pidana jika tidak menguntungkan dirinya. Sekarang dengan logika sederhana, apa sih yang diuntungkan bagi pegawai dengan melakukan tindakan pemalsuan ini? Nggak ada. Pasti ada entitas yang lebih tinggi yang memerintahkan dia. Selanjutnya pada 7 Februari 2023 lalu, pelapor atas nama Ziko Leonardo bersama penasihat hukumnya Victor Santoso mendatangi Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek untuk menyerahkan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo agar segera mengeluarkan surat perintah kepada Jaksa Agung agar 9 hakim MK tersebut diperiksa polisi. Kemarin ada respon mengejutkan dari pemerintah, katanya tidak perlu izin Presiden, padahal undang-undangnya perlu. Tanyakan ke Pak Menko aja, kalau gitu ya. Kalau dari Jaksa Agung. Komen kalau masalah. Saya kira tidak perlu izin dulu ya. Itu kan kita belum jelas juga. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah baik. Mbak Nuni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Adi. Baiklah Bapak, seperti tadi sudah kita saksikan dalam tayangan, ada cuplikan berita-berita tentang 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang advokat yang bernama Ziko Simanjuntak, yang kemarin juga sudah hadir ke sini ya Bapak ya. Oh iya, di iya, Serambi saya Adi nonton, Warman, dan beliau memberikan pemaparan tentang laporannya, yaitu terkait adanya frase yang berubah dalam putusan perkara nomor 103 garis miring PUU 20 garing 2022 tentang uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2020. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Oke, pertanyaan bagus ya, Mbak Nuni. Perlu diingat bahwa Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan yang luar biasa ya. Tadi di video dikatakan, di tayangan video tadi ya, dikatakan oleh pelapor ya, Bang Ziko, hanya satu menguji undang-undangnya. ya. Ya, padahal kalau kita lihat ya di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 24C ayat 1 itu sudah sangat jelas ya. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Itu yang pertama. Yang tadi dikatakan oleh Ziko Simanjuntak. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dia memutuskan pembubaran partai politik. Ya, partai politik dibawa ke Mahkamah Konstitusi bisa diputuskan dibubarkan. Yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tentang hasil pemilihan umum. Nah, itu 4 kewenangan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ada di ayat 2-nya mengatakan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 45. Pasal 24C ini bunyinya sama dengan pasal 10 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, di pasal 1-nya jelas dikatakan sama persis. Ayat 2-nya lebih lengkap. Dikatakan di situ juga apabila DPR berpendapat bahwa presiden, wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa ya, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu kewenangannya. Nah, maka dengan demikian kita lihat tadi kok pelapor melaporkan ke polisi, ya kan? Nah, saya pertama apresiasi dulu kepada pelapor, ya, yang dengan semangat untuk melakukan penegakan hukum. Perlu dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi itu, ya, tugasnya itu menegakkan konstitusi dan memastikan negara hukum. Jadi sekarang ada seorang advokat yang ingin menegakkan, beliau lapor ke Polda, ya itu adalah sah-sah aja. Persoalannya apakah polisi berwenang? Nah itu. Ya, okay. Baik Pak Adi, lanjut tadi pertanyaan dari Pak Adi terkait laporan pidananya Bang Ziko tadi Pak. Bisakah hakim Mahkamah Konstitusi itu diperiksa oleh polisi Pak? Tidak bisa diperiksa oleh polisi. Tidak bisa, kenapa itu Pak? Kenapa tidak bisa? Karena jelas diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 24 tahun 2003 itu
Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden. Itu jelas kan? Terkecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Ya, kedua, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangkakan telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Nah, sekarang yang dituduhkan pasal 263 terus 266 pemalsuan. Itu ancaman hukumannya nggak mati. Ya kan? Jadi kalau toh ada dua alat bukti permulaan yang cukup, itu juga tidak bisa serta-merta penyidik panggil atau ambil tindakan kepolisian lainnya, atau tertangkap tangan juga tidak. Nah, tapi di sini ada mekanismenya. Mekanismenya adalah nanti Polda Metro akan bersurat kepada Kapolri melaporkan, nanti Kapolri itu memberitahu kepada Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung itu baru mengeluarkan perintah kepada polisi, kepada penyidik dengan persetujuan Presiden. Jadi tidak juga ujuk-ujuk pelapor bikin surat ke Seknek. Datang ke Kemenseknek. Iya, enggak juga, karena mekanismenya harus dilalui seperti bunyi pasal 6. Ya, Presiden tidak mungkin ujuk-ujuk bikin persetujuan. Bagaimana bikin persetujuan? Wong Jaksa Agungnya belum minta. Ya, nah jadi di sini peran Jaksa Agung, peran Kapolri sangat erat untuk bisa memeriksa 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. Begitu ininya. Jadi pelapor cukup menunggu dari Polda Metro untuk bertindak ya, Pak Adi? Ya, tapi Polda Metro itu bisa melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pegawai. Yang panitera tadi ya, Bapak? Panitera pengganti, ya, atau orang yang ngetik dan lain sebagainya di luar dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Oke. Baik Pak Adi, mohon pencerahan Bapak terkait kasus seperti ini, yaitu adanya perubahan frasa dalam pembacaan putusan dibacakan dengan demikian, namun dalam salinan putusan itu menjadi ke depannya. Nah, langkah apa sih Pak yang bisa diambil untuk menyelesaikannya? Ini sebenarnya bukan frasa ya, tapi kata ya. Ke depan dengan demikian ya. Menjadi ke depannya. Ke depan dengan demikian. Di situ kata ini tidak mengandung pengertian lain terkecuali pengertian dari kata itu sendiri. Tidak bisa ditafsirkan lain. Dengan demikian ya dengan demikian bla 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 bla. Kalau ke depannya berarti berlaku ke depannya. Nah, itu sudah sangat jelas. Tetapi kalau ada kasus seperti ini, sebaiknya melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang sudah dibentuk ya Pak oleh MK tanggal 30 Januari. Ya, itu akan bertindak ya. Ya, itu diatur dalam pasal 23 ya. Jadi di situ ada pengaturannya. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat. Tidak hormat. Yang tidak hormat itu diputuskan oleh Majelis Kehormatan. Tadi anggota Hakim Mahkamah Konstitusi Bu Erni yang ngomong ya. Ada 3 itu. Dia bilang itu Mahkamah Kehormatan ya atau Mahkamah Kehormatan beliau sampaikan. Yang benar Bapak. Majelis Kehormatan. Di situ dikatakan dia bisa diberhentikan setelah diperiksa oleh Majelis Kehormatan ini. Majelis Kehormatan itu sebenarnya 5 ya, ini baru 3. Ya, baru diambil dari internal Mahkamah Konstitusi, ya, mantan hakim MK, itu udah betul, dan ahli ini kayaknya ahli pidana ya. Profesor Sujito Bapak dari Dewan Etik. Ya, dari UGM ya kalau nggak salah beliau. Nah, terus dari masyarakat itu belum, ya itu bisa 5 ya harusnya. Harusnya 5. Ya, nah. Ini kan diatur sedemikian rupa dan disidangkan, dinyatakan nanti kalau terbukti akan diberhentikan. Setelah berhenti
apakah pidananya itu Bisa hilang? berlanjut atau Tetap berlanjut. tetap bisa. Polda Metro bisa langsung. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi kita sekarang kawallah Majelis Kehormatan ini bekerja dengan sungguh-sungguh. Kan ada batasan waktunya berapa lama dia harus selesaikan. Jadi 30 kalau tidak hari. ya 30 hari. 30 hari Bapak. Mereka 30 hari harus menyelesaikan. selesaikan. Kalau enggak diperpanjang lagi. Harusnya sih sudah selesai. Kalau Bapak. nggak selesai ada perpanjangan tuh. Diperpanjang 15 hari. Nah, habis itu baru Diputuskan diputus. Nah, apakah putusan bersalah itu atau tidak. mungkin akan memudahkan penyidik ya, penyidik dalam hal ini Polda Metro untuk melakukan serangkaian tindakan kepolisian sehingga tidak diperlukan lagi perintah Jaksa Agung dengan persetujuan Presiden. Ya, Baik. jelas? Cukup jelas Bapak, terima kasih penjelasannya. Nah, ini kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Adi. Hakim ini kan merupakan benteng penegakan hukum terakhir ya Pak, wakil Tuhan juga di dunia. Bagaimana saran Bapak agar kejadian seperti ini di Mahkamah Konstitusi itu tidak terulang kembali Pak? Agar tidak terjadi lagi ya kasus seperti ini, sebaiknya diadakan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kan sudah berapa kali direvisi? Perubahan kedua, Ketiga dan juga ketiga. sudah kan? Nah harus dibikin keempat. Bagaimana diatur sedemikian rupa sumber dari Hakim Mahkamah Konstitusi itu? DPR 3, Pemerintah 3, Mahkamah Agung 3. Ada 9. Nah, harus ada pasal yang mengatur di situ. Bukan karena dia yang pengusul dia bisa menarik kembali. Nah, ini harus jelas. Jadi pada saat pengusul itu menyampaikan dan sudah di kepreskan oleh presiden, maka tidak serta-merta hakim Mahkamah Konstitusi itu ditarik. Bisa dicopot langsung oleh DPR. yang pengusul. Nah ini undang-undang itu pasal itu harus tegas Diperbaiki mengatur. ya Bapak, direvisi kembali. Dan mereka yang sudah di Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, nah itu udah jadi negarawan, ya sudah jadi negarawan yang mana tidak bisa ditarik oleh siapapun. Nah, jadi kedepannya saya sarankan harus ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, karena terkait kewenangan tadi ya Bapak untuk final undang-undang jadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama itu, tapi bukan itu sih persoalannya. Pengusul tidak merasa dirinya sebagai bohir, sebagai pemilik, merasa dirinya sebagai ownernya, ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu ownernya gue loh, gue bisa tarik aja. Bisa mencopot kapan saja kalau itu, tidak memenuhi produk, tidak memenuhi. Baik. Oke, itu aja Mbak Nuni ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Warman yang telah bersedia hadir di sini dan memberikan waktunya untuk memberikan pemahaman hukum yang luar biasa tentunya. Terima kasih kembali Mbak Nuni, salam sehat selalu ya. Baik, sehat selalu Bapak. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah pastinya. Demikianlah acara bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Serambi Adi Warman. Saya Nuni Rahmawati, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.